Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Izin memperkenalkan diri. Nama Torna Remaja Fauzan Gunawan, motor 22011121. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari soal ujian akhir semester kemarin. Jadi soal yang pertama, pada tahap yang mana di dalam siklus hidup proyek yang paling rentan terhadap risiko? Berikan penjelasannya. Menurut saya, tahap yang paling rentan terhadap risiko dalam siklus hidup proyek adalah tahap perencanaan. Hal ini bukan tanpa alasan, karena pada tahap ini sangat rentan terhadap suatu risiko. Alasan yang pertama yaitu adanya ketidakpastian awal. Pada tahap awal proyek banyak hal yang belum jelas, termasuk ruang lingkup proyek, tujuan, dan kebutuhan pemangku kepentingan. Ketidakjelasan ini bisa menyebabkan kesalahan dalam perencanaan yang nantinya akan berdampak besar pada tahap eksekusi proyek. Perencanaan tentu saja melibatkan kebutuhan sumber daya dalam bidang waktu, biaya, tenaga kerja, dan material. Estimasi yang tidak akurat tentu saja dapat menyebabkan kesalahan yang fatal saat tahap eksekusi nantinya, yang nantinya dapat mengakibatkan adanya pembengkakan biaya jika estimasi yang tidak akurat. Soal yang kedua yaitu mengapa pengendalian proyek dianggap memegang persentase 50% dari keberhasilan suatu proyek? Jadi jawaban saya yaitu pengendalian proyek dianggap memegang persentase 50% dari keberhasilan suatu proyek karena aspek pengendalian berfungsi sebagai mekanisme utama untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai rencana, tetap berjalan sesuai rencana dan tetap berada dalam batasan anggaran biaya, dan juga bisa dipastikan selesai dengan tepat waktu. Berikutnya yaitu apa yang menyebabkan suatu proyek dihentikan pengerjaannya. Jelaskan. Di sini sangat banyak penyebab dari suatu proyek itu dihentikan. Terdapat banyak faktor. Namun di sini saya akan menjelaskan beberapa alasan mengapa proyek itu dihentikan. Alasan yang pertama yaitu terdapat masalah dalam keuangannya. Proyek tentu saja memerlukan sumber daya finansial yang cukup untuk berjalan. Jika dana yang tersedia tidak mencukupi, proyek tidak bisa dilanjutkan karena tidak dapat membayar biaya operasional, bahan, dan tenaga kerja. Yang kedua yaitu jika terdapat masalah dalam manajemen. Contohnya, jika terdapat manajemen yang buruk, kurang keterampilan manajerial dapat mengelola proyek dalam mengelola proyek bisa mengakibatkan kesalahan dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian yang menghambat kemajuan proyek. Penyebab yang ketiga yaitu apabila terdapat masalah teknis, seperti keterbatasan teknologi, kesalahan dalam desain, atau kegagalan sistem, bisa menghambat kelanjutan dari proyek tersebut. Yang keempat yaitu jika terdapat perubahan lingkungan, contohnya terdapat perubahan regulasi dan kebijakan, perubahan dalam peraturan atau kebijakan pemerintah yang mengharuskan proyek dihentikan karena tidak lagi mematuhi hukum atau regulasi yang berlaku. Dan masalah yang terakhir yaitu perubahan dalam tujuan atau prioritas. Organisasi mungkin memutuskan untuk mengubah fokus dan prioritas strategis mereka, dan proyek yang sedang berjalan mungkin tidak lagi relevan dengan tujuan baru tersebut, sehingga dihitung tidak menguntungkan apabila dilanjutkan. Oleh karena itu, proyek tersebut dihentikan. Baik, untuk soal berikutnya yaitu mengapa pengendalian proyek sama pentingnya dengan perencanaan proyek. Jadi, menurut saya pengendalian proyek kedua ini merupakan aspek yang saling melengkapi dan krusial dalam memastikan keberhasilan proyek. Perencanaan proyek melibatkan penyusunan tujuan, anggaran, serta jadwal dan alokasi sumber daya yang terstruktur. Namun,
Tanpa pengendalian yang efektif, rencana tersebut hanya akan menjadi teori di atas kertas. Pengendalian proyek berfungsi untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan rencana awal. Ini melibatkan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk mendeteksi deviasi atau masalah yang mungkin muncul dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Selain itu, pengendalian proyek memungkinkan pengelolaan risiko yang lebih baik melalui pengendalian risiko yang telah diidentifikasi selama perencanaan dapat dipantau dan dimitigasi sesuai kebutuhan sehingga mengurangi dampak negatif terhadap proyek. Pengendalian juga memainkan peran penting dalam pengelolaan anggaran dan waktu. Dengan melacak pengeluaran dan kemajuan proyek secara kontinu, tim proyek dapat memastikan bahwa proyek tetap berada dalam anggaran dan jadwal yang ditetapkan. Hal ini sangat penting untuk mencegah pemborosan sumber daya dan keterlambatan yang bisa menyebabkan kerugian. Soal yang berikutnya yaitu berikan satu contoh konflik dalam pelaksanaan proyek dan tipe manajemen konflik yang sesuai dalam menyelesaikannya. Jadi, di sini saya mengambil contoh di mana terdapat suatu proyek di mana terdapat pengemudi alat berat yang bekerja melebihi jam kerjanya, di mana aturan di proyek tersebut bahwa pengemudi dibayar sesuai jam kerja mereka. Sedangkan di hari itu terdapat dua pengemudi yang saling bertukar shift. Penyebab konfliknya yaitu salah satu pengemudi mengemudi alat berat melebihi jam kerja yang telah mereka sepakati, sehingga pengemudi lain merasa dirugikan karena jam kerjanya sudah diambil. Oleh karena itu, di sana akan terjadi konflik antara pengemudi alat berat. Nah, untuk memanajemenkan konflik tersebut, langkah yang perlu kita ambil yaitu tipe manajemen kolaboratif, yang dimana tipe manajemen ini yaitu memecahkan masalah konflik secara bersama-sama dan diskusi sehingga mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Yang dimana setelah melakukan tindakan kolaboratif tadi disimpulkan bahwa pihak manajemen membagi waktu jam kerja para pengemudi tersebut dan pembayaran gaji per hari tidak melebihi jam kerja yang sudah ditetapkan, sehingga tidak akan ada lagi pengemudi alat berat yang bekerja melebihi jam kerja atau mengambil jam kerja orang lain. Soal yang ketiga yaitu jelaskan perbedaan antara estimasi biaya dan penganggaran proyek. Jadi, jawaban dari saya, estimasi biaya dan penganggaran proyek adalah dua aktivitas yang krusial dalam manajemen proyek. Namun, perbedaan dari keduanya yaitu untuk estimasi biaya bertujuan untuk menentukan berapa biaya yang akan diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek. Ini mencakup semua elemen yang mungkin terjadi selama siklus hidup proyek. Jadi tujuan dari penganggaran proyek yaitu untuk merinci atau mengalokasikan distribusi biaya ke dalam berbagai kategori dan fase proyek berdasarkan estimasi biaya yang telah dibuat. Ini menciptakan rencana keuangan yang akan digunakan untuk mengelola dan mengontrol pengeluaran selama proyek berlangsung. Terakhir yaitu setujukah Anda bahwa konflik tidak selalu bermakna negatif, namun juga dapat memberikan makna yang positif? Saya setuju dengan pernyataan ini karena konflik memang tidak selalu bermakna negatif. Konflik dapat menjadi alat yang konstruktif dalam banyak situasi jika dikelola dengan baik. Alasannya yaitu dengan adanya konflik dapat meningkatkan pemahaman dan komunikasi. Konflik dapat membantu mengungkapkan masalah atau kekhawatiran yang mungkin tidak muncul
permukaan dalam situasi normal. Ini memberikan kesempatan untuk menyelesaikan isu-isu yang mungkin menghambat kemajuan. Saya kira itu jawaban dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.